Oke, kita masuk ke tahap pengujian enzim. Nah, di sini pengujian enzim yang pertama yaitu uji koagulasi susu. Nah, di sini kita akan melihat aktivitas dari enzim papain dan bromelin pada sampel yang diuji, yaitu sampel susu. Di sini sudah tersedia alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pengujian ini. Alat yang digunakan terdiri dari tabung reaksi, pipet volume atau pipet ukur, pipet pump, gelas beker, dan hot plate. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari susu pasteurisasi, enzim papain, dan enzim bromelin. Oke, langkah pengujian yang pertama yaitu ambil sampel susu sebanyak 9 ml dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label sebelumnya. Selanjutnya, tambahkan enzim papain dan enzim bromelin pada masing-masing sampel. Nah, di sini kita akan membuat tiga kelompok uji. Untuk kelompok tabung A, B, dan C kita akan isi dengan enzim papain, sedangkan untuk tabung D, E, dan F kita akan isi dengan enzim bromelin. Kita masukkan enzim papain dan enzim bromelin sebanyak 1 ml. Untuk yang tabung untuk tabung D, E, dan F kita masukkan enzim bromelin sebanyak 1 ml. Selanjutnya adalah homogenkan larutan masukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Selama 30 menit itu, setiap 5 menit kita amati terbentuknya gumpalan pada masing-masing sampel. Kita amati terbentuknya gumpalan yang terjadi pada masing-masing sampel. Kemudian catat waktu koagulasi dimulai dari enzim dimasukkan ke dalam tabung sampai terjadinya gumpalan. Ada 30 menit, kemudian kita angkat. Nah, selanjutnya kita ukur pH dan bandingkan antara susu pasteurisasi sebelum ditambahkan dengan enzim papain atau enzim bromelin dengan pH koagulan susu atau sampel susu yang sudah ditambahkan dengan enzim papain dan bromelin. Nah, di sini kita ukur menggunakan kertas pH.
Yang pertama, kita akan ukur pH susu pasteurisasi sebelum ditambahkan dengan enzim papain atau bromelin. Di sini dijadikan sebagai kontrol. Di sini pH susu pasteurisasi yaitu pada pH 7. Kemudian kita akan bandingkan dengan pH koagulan. Yang pertama yaitu sampel susu yang sudah ditambahkan dengan enzim papain. Kemudian kita bandingkan kembali. Nah, di sini pH dari enzim pH koagulan susu yang ditambahkan dengan enzim papain yaitu ada pada pH 6. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada sampel yang ditambahkan dengan enzim bromelin. Kemudian kita bandingkan pH koagulan yang sampel susu yang ditambahkan dengan enzim bromelin yaitu ada pada pH 5. Oke, pada hasil pengujian terlihat bahwa sampel susu yang ditambah dengan enzim papain itu positif terjadi gumpalan, tetapi gumpalan yang terbentuk itu tidak sebanyak pada sampel susu yang ditambah dengan enzim bromelin. Nah, seperti ini. Nah, terjadinya gumpalan pada susu ini disebabkan karena susu mengandung protein berupa kasein yang mengalami penggumpalan ketika ditambahkan enzim. Nah, penambahan enzim ini digunakan untuk menghancurkan protein pada susu sehingga terjadilah gumpalan. Oke, sekian pengujian kali ini. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih.